Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Aman tafi'a waqtada bihuda wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah mampu mempertahankan puasa kita semenjak fajar hingga menjelang puasa. Ini semata-mata atas izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri dan tidak pantas kita kufuri. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Pemirsa NTP yang budiman, sakinah merupakan kata yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim sebanyak 69 kali, tersebar dalam 27 surat. Pemirsa yang budiman, sakinah adalah ketenangan batin. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surah Ar-Rum, bagaimana kita bisa mampu memperoleh keluarga yang sakinah. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan an khalaqalakum untukmu dari diri kalian, yaitu pasangan. Yang mana tujuan kita menikah atau punya pasangan adalah litaskunu ilaiha, untuk memperoleh yang namanya sakinah. Kata sakinah di sini disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari yang punya arti bahwasanya sakinah itu tidak serta-merta didapatkan oleh orang yang berumah tangga. Meskipun ada kata kunci bahwasanya an khalaqalakum diciptakannya untuk kamu, pasanganmu, agar kau memperoleh sakinah. Akan tapi perlu diketahui, sakinah ini harus kita raih dengan upaya. Karena sakinah tidak serta-merta datang langsung. Nah, bagaimana cara kita untuk memperoleh sakinah tersebut? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan sakinah dalam hati orang-orang yang beriman agar bertambah liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah imannya beserta atau setelah iman yang mereka miliki. Artinya apa? Ketika kita ingin keluarga kita sakinah, maka harus ada beberapa kata kunci yang harus dimiliki. Pemirsa yang budiman, seseorang akan mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus selalu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana seorang mukmin bisa mendekatkan diri kepada Allah? Kita diajarkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktulah sebagai mi'rajul mukminin, sebagai tangga orang mukminin menuju hadratillah. Seorang akan dekat dengan Allah ketika dia mau melaksanakan sholat. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang akan dekat dengan Allah ketika dia sujud. Maka sedekat-dekat hamba adalah ketika dia sujud, ketika dia melaksanakan salat. Seorang yang banyak sujud kepada Allah maka akan memperoleh ketenangan batin. Dan dalam Al-Quran Al-Karim juga disebutkan bahwasanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Maka hanya dengan zikirlah kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Maka kaum muslimin ketika menginginkan keluarga yang sakinah, tidak perlu harus punya materi yang banyak. Tidak perlu harus punya mobil, punya istri yang cantik dan lain sebagainya. Akan tapi sakinah adalah hak prerogatif Allah, wewenang Allah. Allah lah yang meletakkan sakinah itu di dalam hati orang yang beriman. Kuncinya orang itu beriman dan
mengaplikasikan keimanannya dalam bentuk beribadah kepada Allah, memperbanyak sholat, zikir kepada Allah, dan memperbanyak baca Al-Quran Karim. Pemirsa yang budiman, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya innal ladzina yasluna kitaballah, bahwasanya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan sholat, sesuai dengan rukunnya, mengerjakan syarat-syaratnya dengan sempurna. Kemudian dia melanjutkan wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyatan, dan menginfakkan sebagian rezeki yang aku berikan, kata Allah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka lah yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang mengharap sebuah perniagaan yang tak akan pernah rugi. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, dia sholat 5 waktu dengan sempurna, apalagi dengan sholat berjamaah, maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi, yaitu perniagaan yang selalu mendapatkan balasan kepada Allah, mendapatkan keberuntungan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin, jamaah, para pemirsa NTB yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjaga salat akan dijaga oleh Allah. Orang yang menjaga salat apalagi dengan salat berjamaah, yang mana salat berjamaah ini merupakan syiar agama Islam. Ketika kita mengerjakan salat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 hal. Pertama, orang yang salat secara berjamaah lam yusibu faqotun abadan, dia tidak akan mendapatkan faqoh, yaitu fakrun, kemelaratan, kesusahan hidup di dunia akan dihapus oleh Allah dari orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, yafa'allahu anhu adzabal qabri, siksa kubur akan dihapus oleh Allah darinya. Yang ketiga, dia akan diberikan oleh Allah catatan amalnya dengan dia terima dengan tangan kanan. Yang keempat, wa yamuru ala surati karbal khotib, dia akan bisa melewati surat atau jembatan di atas neraka jahanam seperti halnya atau laksana kilat yang menyambar. Padahal ketika itu banyak orang yang tidak mampu untuk melewatinya, tapi Allah menjamin lewat sabda Nabi bahwasannya ia akan mampu melewati suratul mustaqim seperti kilat yang menyambar. Dan yang terakhir, dia akan Allah masukkan di dalam surga, wa yudkhuluhullahu al-jannata bila hisabin wala azabin, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa proses adab terlebih dahulu. Itulah kaum muslimin kelebihan, keutamaan, kedahsyatan sholat jamaah 5 waktu. Maka saya tekankan sebagai garis bawah bahwasanya Anda ingin sakinah dalam keluarga, atau sakinahkan keluarga Anda dengan sholat 5 waktu secara berjamaah dan membaca Al-Quranul Karim. Pemirsa NTB yang budiman, semoga Allah merahmati Anda semuanya, dan semoga kita selalu dibimbing Allah menuju jalannya, dan semoga kita nantinya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan manfaat bagi saya dan bagi pemirsa semuanya, bagi kru NTB, dan semoga NTB semakin jaya dan semakin diminati oleh para pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.